Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Suprihatin dari SD Negeri Wates 1 Kecamatan Getasan. Saya Sri Sugiyanti dari TK Permata Hati Tengaran, Kecamatan Tengaran. Dan saya Ana Budiarti dari SD Negeri Tajuk, Kecamatan Getasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya dalam keadaan sehat Bunda. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelum kita memulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach nanti. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu, terkait rubrik penilaian dalam saya mengamati panjenengan dengan coach nanti. Ya, Biar Bu. Ibu juga tahu rubrik penilaian saya seperti apa. Iya Bu. Saya harapkan dalam percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Nah, apa saja prinsip dari seorang coach itu? Ya, yaitu satu, kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, Ya Bu. dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Nah, dan saya juga berharap dalam melakukan percakapan nanti, Ibu jangan lupa menerapkan alur tirtanya ya Bu, Ya, Bu. yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Ibu. Bagaimana Ibu bisa memahami? Ya, insya Allah saya bisa memahami Bu. Oke. Apa yang menjadi begitu. Oke, baik Bu. Kalau begitu selanjutnya, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Ya, boleh Bunda. Yang pertama, kira-kira Bu, potensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Terima kasih Bu. Kompetensi atau potensi-potensi dari coaching yang akan saya kembangkan yaitu ketika saya mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa serta mendengarkan aktif dan kehadiran penuh pada saat saya mengcoach saya Bu. Ya, oke ya Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik itu yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu. Karena dengan mendengarkan secara aktif itu saya bisa menggali potensi-potensi dari coaching yang akan saya kembangkan. Seperti itu Bu. Baik, memang mendengarkan adalah kunci ya Bu, agar kita dapat menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Ya, Oke. Untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin dituju dalam proses percakapan nanti Bu? ya, dalam indikator yang akan saya kembangkan yaitu saya ingin mengembangkan potensi dari coach yang supaya coach itu bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan baik tanpa saya beri solusi ataupun dengan pertanyaan ataupun dengan proses coaching yang kita lakukan itu nanti coach bisa menyelesaikan masalahnya itu dengan baik ya, seperti itu. Baik, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya yang meliputi alur tirta, ide dan solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Ya. Semoga dapat tercapai dalam proses percakapan nanti.
Mungkin Bu hanya itu yang dapat saya tanyakan, dan silahkan Ibu bisa memulai proses percakapannya dengan coachingnya. Oke Bu, sudah siap? Ya, insya Allah siap, Bu. Silahkan dimulai proses Ya. coachingnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ana. Selamat sore, Bu Ana. Selamat sore, Bu Yanti. Iya, saat ini kita akan bercakap-cakap tentang apa yang menjadi keresahan-keresahan Bu Ana. Untuk hari ini saya meminta waktunya Bu Ana kurang lebih 5 menit atau sampai 10 menit untuk bisa bercakap-cakap apa yang menjadi keresahan-keresahan Bu Ana. Baik Bu Yanti, terima Iya. kasih atas waktunya. Yang mungkin nanti saya akan menyampaikan keresahan saya selama ini yang saya alami. Kemungkinan insya Allah nanti ada jalan keluarnya, begitu ya Bu. Iya. Selama ini saya dalam proses pembelajaran itu mempunyai keresahan karena saya kebetulan diberi amanah memegang kelas 4, jadi kelas atas dan kelas atas, tapi masih menjumpai peserta didik kami yang masih butuh bimbingan dalam kegiatan keterampilan membaca dan menulis. Jadi itu pun yang membuat keresahan saya, kenapa kok ibaratnya kelas atas kok masih dalam kegiatan membaca dan menulis itu masih butuh proses bimbingan penuh, bimbingan ekstra. Gitu kan? Iya. Untuk mengidentifikasi kekurangan anak tadi, Ibu itu menggunakan cara apa Bu untuk mengidentifikasi anak? Saya menggunakan identifikasi pendekatan personal ya Bu, sama interaksi. Iya. Begitu, karena saya langsung ke peserta didik. Iya. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ana, sebelum kita mulai coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bu Ana nanti. Namun sebelum saya melihat proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian saya. Jadi nanti biar Bu Ana bisa tahu apa yang akan menjadikan rubrik dari penilaian saya. Saya harapkan nanti dalam percakapan yang akan Bu Ana lakukan, Bu Ana sudah memiliki beberapa prinsip dari coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Ana juga sudah memiliki kompetensi ini dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Saya harap Bu Ana melakukan percakapan nanti, Bu Ana juga jangan melupakan alur ceritanya ya Bu. Jadi alur cerita yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nanti dalam proses coaching itu rubrik penilaian ini akan saya jadikan untuk proses penilaian Bu. Jadi apakah Ibu sudah paham terhadap apa yang saya sampaikan? Baik Bu, terima kasih sudah saya paham atas apa yang seharusnya nanti saya lakukan ya Bu sebagai coach. Iya. Oke, kalau begitu sebelum proses coaching nanti, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu? Baik Bu. Iya. Yang pertama, kira-kira dari proses coaching nanti, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Begini ya Bu, mungkin kompetensi coaching yang saya akan ambil yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif, mendengarkan aktif, konsentrasi juga, dan fokus terus. Dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang Iya. Dari kedua kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? mungkin yang mengajukan pertanyaan yang tersebut. Iya. Oke. Memang Bu, dengan mengajukan yang pertanyaan berbobot nanti, Ibu akan bisa menggali potensi dari coaching yang akan Ibu gali. Untuk pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur apa
terkait indikator pencapaian yang akan Ibu tuju ketika nanti proses coaching yang akan Ibu lakukan? Saya ingin mengambil tolak ukur, yaitu melaksanakan coaching dengan sesuai Oh ya, baik Ibu, semoga indikator-indikator yang telah Ibu sampaikan terkait dengan alutsista dan ide-ide serta solusi dari Koci nanti bisa akan tergali serta dapat mencapai percakapan yang seperti apa yang Ibu inginkan. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu memulai proses coachingnya. Monggo Ibu. terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan pada kami. Iya. Waalaikumsalam Bu Ana. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah kabar baik Bu. Bagaimana dengan Bu Ana sendiri? Apa mungkin ada apa yang diberikan mungkin Ya Bu Ana, sebenarnya saya ingin meminta waktu Bu Ana sebentar untuk sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Apakah boleh? Ya begini Bu Ana, akhir-akhir ini di kelas saya anak-anak itu kurang antusias, kurang semangat, kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dari saya Bu. Ada beberapa siswa yang dalam mengerjakan tugas itu kurang bertanggung jawab Bu. Mereka sering bermain sendiri sehingga tidak termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dari saya. Itu permasalahan yang saya hadapi Bu Ana sebenarnya. dari rasakan yang merasakan harapan seperti apa ya diinginkan Bu Ani? Saya mengharapkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi ini agar anak-anak saya itu dapat mengikuti pembelajaran lagi dengan berantusias begitu Bu. Jadi menurut Ibu hal apa yang bisa membuat peserta itu antusias mengikuti pembelajaran? Mungkin penyebab mereka itu kurang berantusias Bu itu karena pembelajaran yang saya lakukan itu sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu banyak ceramah dan mereka tidak saya beri kesempatan untuk bertanya begitu Bu. Mungkin itu yang membuat anak-anak itu tidak termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan begitu Bu Ana. Untuk selanjutnya rencananya setelah Ibu mengidentifikasi bagaimana langkah Ibu untuk menumbuhkan semangat Yang saya pikirkan ya Bu, saya ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada anak. Saya ingin pembelajaran itu menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa seperti saya menggunakan video, bisa menggunakan game atau permainan yang lainnya. Di samping itu, saya juga harus menyediakan media pembelajaran yang mereka sukai sesuai dengan gaya belajar mereka. Kemudian biar anak-anak itu tidak bosan dan tidak jenuh, saya menyisipkan ice breaking Bu untuk memfokuskan kembali anak-anak dalam mengikuti pembelajaran saya. Begitu Bu Ana. baik Bu Atin, dengan rencananya panjenengan seperti itu mungkin sudah dengan berhasil nggih. Langkah selanjutnya bagaimana mencoba panjenengan untuk identifikasi tersebut? Saya akan mengkoordinasikan dengan teman sejawat dan dengan kepala sekolah. Bahkan saya akan berkoordinasi juga dengan orang tua. Karena orang tua itu sebagai pemantau bagi anak-anak belajar di rumah. Tidak hanya di sekolahan saja. Kalau di sekolahan dengan kita, tetapi guru mereka di rumah adalah orang tua. Begitu Bu Ana. Baik Ibu, terima kasih. Mungkin dengan panjenengan mengutarakan keresahan selama ini, sekarang perasaan panjenengan? Alhamdulillah
Alhamdulillah senang dan saya merasa lega setelah berdiskusi dengan Bu Ana. Semoga apa yang sudah saya lakukan, solusi-solusi yang saya terapkan dapat membangkitkan motivasi anak untuk belajar kembali, Bu. Ya insya Allah semoga akan berhasil Ibu ya. Kita bisa melihat apa namanya anak-anak kita merasa senang, semangat dalam mengikuti. Kita bisa melihat mungkin dalam waktu pekan depan ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas waktunya, atas sharingnya, sehingga saya dapat tercerahkan dengan masalah yang saya hadapi tadi. Terima kasih Bu Ana atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Ana. Setelah saya amati proses dari percakapan dengan kita ini, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan atau akan saya sampaikan kepada Bu Ana. Boleh ya Bu Ana? Setelah Ibu melakukan coaching tadi, indikator apa yang sudah tercapai ketika Bu Ana melakukan coaching tadi? Sudah seperti yang saya sampaikan dari awal ya Bu, bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif ya Bu, supaya apa? Supaya dalam proses coaching nanti ini berjalan dengan baik dan motif terasa dihargai, begitu merasa dihargai karena kita fokus bisa mendengarkan dan mendengarkan sekaligus menggali ide dan gagasan bagaimana si coaching tadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau mungkin keresahan yang dialami. Baik Bu Ana, seperti apa yang sudah saya catat di sini, Ibu juga memberikan pertanyaan yang berbobot serta pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggali kunci untuk menyelesaikan masalahnya dengan baik. Juga Ibu dalam proses coaching tadi sudah memberikan prinsip kemitraan, yaitu ketika Ibu tadi memberikan memberikan coaching kepada coaching, Ibu sudah memperhatikan prinsip kemitraan, yaitu dengan tidak melibatkan siapapun. Baik Bu Ana, semoga untuk proses coaching hari ini sudah bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti proses coaching selanjutnya ataupun proses-proses selanjutnya akan bisa menambah pengetahuan Bu Ana dalam proses-proses yang lebih baik lagi. Dan proses yang Ibu lakukan sudah bagus, semoga nanti akan bisa lebih bagus. Terima kasih Bu Ana ya, sudah menyempatkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ati. Waalaikumsalam Bu Ana. Baik Ibu Ati, sebelum kita memulai coachingnya di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melibatkan proses coaching itu nanti dengan coaching. Ya. Namun sebelum memulai percakapannya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Ya, Ibu tahu juga nanti rubrik penilaian yang akan saya harapkan nanti dalam percakapan Ibu sudah memiliki fokusnya yaitu kebenaran, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang memiliki penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan menggunakan teknik bahasa. Dan saya juga berharap dalam melakukan percakapan nanti jangan lupa mengharapkan ceritanya yaitu dan identifikasi anak dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jelaskan awal. Ya, dalam mengamati proses coaching Bu Atin nanti. Bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, baik Ibu. Kalau begitu selanjutnya sebelum
dimulai proses coachingnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman. Boleh nih? Iya boleh Bu. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang nantinya yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti ada dua Bu. Yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kompetensi mana yang nantinya secara spesifik yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti? Saya akan lebih menekankan pada mendengarkan aktif Bu, karena mendengarkan aktif itu kita jadikan kunci untuk menggali potensi dalam diri coach Bu, dalam diri coach Bu. Memang mendengarkan aktif jelas merupakan salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dari seorang coachnya nanti ya Bu. Iya Bu. Sebelum melakukan coaching ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Berikan indikator ketercapaian, kira-kira nanti tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator pencapaian yang ingin panjenengan tuju dalam proses pencapaian nanti. Saya ingin melaksanakan coaching ini dengan runtut Bu, sesuai dengan alur-tirta. Gitu Bu. Baik, semoga dari indikator yang telah Bapak Ibu sampaikan terkait prosesnya yang meliputi alur kita nanti sehingga akan muncul ide-ide dan solusi dari coaching yang bisa terjadi dengan sangat maksimal dan semoga dapat tercapai dalam proses percakapan kita. Mungkin hanya itu Ibu Atin yang ingin saya tanyakan dan silahkan panjenengan bisa mulai proses percakapannya dengan coachingnya. Oke, foto dulu. Iya Bu, terima kasih. Monggo, silakan waktunya. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam. Selamat pagi, dan bagaimana kabar Bu Yanti pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, hari ini kabar saya seperti yang dilihat, saya Makanya saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Yanti agak murung. Mungkin ada yang ingin Bu Yanti ceritakan, ingin sharing dengan saya mungkin Bu Yanti? iya Bu, terkait dalam saya sebagai seorang guru di kita, saya cuma seorang anak itu kurang tertarik atau kurang fokus terhadap pembelajaran yang saya berikan. Satu anak itu masih suka berlari-lari dan suka membantu teman-teman. Berarti kurang fokusnya anak ya Bu Yanti ya? Oke Bu Yanti. Sekarang apa harapan Bu Yanti dengan Bu Yanti sharing atau berdiskusi dengan saya ini Bu Yanti? Harapan-harapan saya ketika saya nanti bisa sharing itu, saya akan mendapatkan solusi untuk pembelajaran untuk anak saya tadi yang fokus. Baik Bu Yanti. Menurut Bu Yanti, hal apa saja yang membuat anak didik Bu Yanti itu kurang fokus dalam pembelajaran? Iya, menurut saya kurangnya saya kreatif atau inovatif terhadap pembelajaran yang saya berikan. Jadi mungkin metode saya kurang mengenal ataupun alat-alat ataupun saya itu sering menggunakan metode ceramah. Jadi ketika saya berceramah itu tanpa menggunakan alat peraga, jadi mungkin anak itu kurang tertarik. Ya, berarti kan pembelajaran Bu Yanti masih monoton ya Bu ya, kurangnya alat peraga dan masih menggunakan metode ceramah. Berarti kurang memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi aktif, begitu ya Bu Yanti? Baik Bu, setelah Ibu mengidentifikasi permasalahan Bu Yanti tadi, apa yang akan Ibu lakukan untuk menumbuhkan semangat anak didik Bu Yanti? Iya, saya akan mengganti metode saya yang tadi monoton Bu, akan saya berikan metode-metode yang kreatif. Contohnya nanti ketika saya berceramah itu saya akan menggunakan alat peraga yang ini disukai anak dengan menggunakan video ataupun saya menggunakan proyektor di depan agar anak ini tertarik dengan
bagus sekali. Saya setuju dengan langkah yang ditempuh oleh Bu Yanti tadi. Kalau boleh saya tahu Bu, langkah selanjutnya apa untuk menumbuhkan semangat anak tadi untuk belajar? Kedepannya bagaimana? Apa yang Bu Yanti ambil? Setelah saya tadi berhasil untuk mengaktifkan fokus anak ataupun memancing minat anak itu lebih fokus, nanti langkah selanjutnya apabila ada teman saya dan satu sekolah itu yang mempunyai masalah sama dengan saya akan berbagi praktek baik yang sudah pernah saya lakukan Bu, mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami bisa menambah pengetahuan teman saya dan akan menambah kekendaraan untuk solusi pemecahan masalah di sekolah kami. Seperti itu, Fatin. Terima kasih Bu Yanti, bagus sekali apa yang Bu Yanti terapkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman, bagi Bu Yanti sendiri untuk kedepannya. Nah sekarang bagaimana perasaan Bu Yanti setelah sharing berdiskusi dengan saya Bu Yanti? Perasaan yang saya rasakan, saya merasa lebih mempunyai anak-anak atau mempunyai solusi Bu untuk permasalahan saya dengan anak saya. Jadi perasaan saya lebih lega, serta lebih plong begitu. Baik Bu Yanti, semoga solusi Bu Yanti, harapan Bu Yanti dapat terwujud dengan baik dan terlaksana sesuai dengan impian dan harapan Bu Yanti ke depannya. Tetap semangat Bu Yanti dalam membimbing anak-anak Bu Yanti untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu Yanti. Sama-sama Bu Ati. Baik Bu Ati, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu tadi dengan Koci ya. Ini ada beberapa catatan yang mungkin sebelumnya akan saya sampaikan dan ingin menanyakan beberapa hal berkaitan dengan percakapan tadi. Boleh Bu? Iya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan ketika melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi? Saya sudah ini jawabannya aku kurang Saya sudah benar. ini. Kalian ini Berapa kok? Ini jawab ya, langsung jawab. nanti nggak usah ya. Mendengarkan aktif dan Iya. langsung. Walah. Big bang. Iya, langsung jawab ya. Ini ditekan. Ngono. Iya, langsung jawab. Oh. Dengarkan. Yang sudah saya lakukan dan apa tuh, Bu? Oh, yang sudah saya lakukan dan indikator ketercapaian saat coaching ini adalah saya mendengarkan aktif dan saya dapat menggali kompetensi yang ada pada diri coaching. Baik Ibu, dan memang jadi yang sudah disampaikan tadi memang sudah sesuai dengan hasil catatan yang saya amati tersebut. Panjenengan sudah memberikan prinsip dari kemitraan itu terbukti ketika panjenengan ngobrol ya, tidak ada perbedaan strata atau setara dengan teman-teman. Sudah menerapkan prinsip proses kreatif di mana sudah berusaha menggali aktivitas dari seseorang coaching, ya, dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi atas kemudian yang juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching, ya, dan juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan ketika kita memberikan supervisi. Jadi catatan yang sudah terlaksana ya berarti dengan menggunakan atau menerapkan alutsista ya sudah sesuai. Ibu juga sudah memulai dari tujuan, identifikasi masalah, jawab itu sudah ya Bu. Alhamdulillah melaksanakan proses coaching dengan bagus dengan sangat luar biasa. Ya Bu. Ini sebelum saya akhiri nih Bu, ada pertanyaan yang terakhir. Kira-kira kompetensi apa lagi yang dimiliki seseorang berdasarkan proses coaching? Saya ingin melaksanakan coaching sesuai dengan alur delta Bu, begitu. Baik, terima kasih Bu. Dengan apa namanya sebuah proses yang sangat luar biasa ya Bu ya ini.
apa yang sudah kita laksanakan. Ya, Bu. Terima kasih Bu Ana. Dari kami demonstrasi kontekstual modul 2.3. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.